Minimalkan penurunan stunting hingga pengecekan admin duk di lapas. Pemkot Madiun buka pelatihan kerja tahun ini hingga pantau stok kebutuhan pokok. Inti pelatihan dari kreasi lukisan pada kain hijab. Halo, bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama dengan saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam menurunkan angka stunting memang serius. Terbukti rapat koordinasi dalam menekan stunting diikuti oleh Ketua TPPKK Kota Madiun. Sementara itu, kualitas SDM pendidik serta pelayanan publik di Kota Madiun semakin ditingkatkan dengan menggelar ujian kompetensi guru serta pengecekan data adminduk bagi warga binaan di lapas untuk melindungi hak pilihnya. Juga ingin seperti stunting menggunakan pendekatan binding. Penekanan angka stunting tampaknya masih menjadi perhatian nasional. Karenanya, berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting di daerah. Salah satunya melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Koordinasi Bidang PMK Muhadjir Effendi secara daring, Rabu 1 Maret 2023. Ketua Tim Penggerak PKK, Yunistiawati Maidi, juga turut mengikuti kegiatan dari GCO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Tak hanya soal stunting, pembahasan juga terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ketua Tim Penggerak PKK, Yunistiawati Maidi, menyebut angka stunting di Kota Madiun sudah semakin turun. Angka stunting di Kota Pendekar tercatat di angka 12,4% di 2021 dan tinggal 9,7% di 2022. Hal itu tentu tidak lepas dari upaya serius pemerintah Kota Madiun. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran sebesar 5,4 miliar untuk bantuan kepada anak stunting dan ibu hamil. Anggaran tersebut salah satunya untuk menekan angka stunting melalui Warung Stop Stunting atau WSS. Setidaknya ada 514 balita yang tercatat stunting, sedang ibu hamil jumlahnya ada 408 orang. Totalnya ada 922 balita stunting dan ibu hamil yang menjadi sasaran WSS. Diskopo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 485 pengajar sekolah dasar di Kota Madiun mengikuti uji kompetensi guru atau UKG yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di SMPN 4 Madiun. UKG berlangsung selama 3 hari, yakni mulai Selasa 28 Februari hingga Kamis 2 Maret 2023. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Madiun, Henrikus Titi Sunarno menjelaskan, ujian diikuti oleh guru PNS dan P3K di lingkup SD Kota Madiun. Rinciannya guru kelas, guru agama, dan guru PJOK. Materi ujian pun disesuaikan dengan tugas masing-masing guru di sekolah. Misalnya, guru mata pelajaran agama dan PJOK wajib memahami pelajaran yang diampunya, sedangkan guru kelas wajib memahami 5 pelajaran, yakni bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA, dan IPS. Lebih lanjut, Titis mengatakan bahwa UKG bertujuan sebagai pemetaan kompetensi guru. Adapun 4 kompetensi yang wajib dimiliki setiap guru adalah pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Dalam menyelenggarakan UKG ini, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya, serta menerapkan standar nasional dalam menentukan kelulusan peserta. Adapun standar kelulusan minimal 55. Titis berharap ujian dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta bisa dinyatakan lulus. Harapannya nanti teman-teman guru itu memang betul-betul memang menguasai dari 4 kompetensi tadi. Nah, kalau memang belum menguasai nanti akan ada treatment. Karena kan guru kan harus menguasai 4 kompetensi, terutama kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Karena guru itu sekarang kan sebagai profesi. Nah, profesi ini kan memang betul-betul harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Warga binaan juga berhak memberikan hak suaranya dalam pemilu.
Karenanya, keberadaannya perlu dilakukan pendataan dan juga pengecekan. Mengawali itu, perjanjian kerjasama Dukcapil dengan pihak lembaga pemasyarakatan atau lapas pun dilakukan. Tak hanya itu, petugas juga langsung melakukan pengecekan data administrasi kependudukan kepada warga binaan tersebut. Setidaknya terdapat sekitar 800 lebih warga binaan dari 2 lapas itu yang diduga belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Data tersebut didapat dari KPU terkait dengan daftar pemilih. Nah, petugas lantas melakukan pemeriksaan secara biometrik, baik melalui iris mata, sidik jari, maupun pencarian berdasarkan nama. Warga binaan yang kedapatan memang belum memiliki NIK akan dilakukan pendataan untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Mereka yang sudah memiliki NIK tersebut secara tidak langsung memiliki hak suara untuk pemilu 2024 nanti. Sementara mereka yang belum akan dilakukan pendataan terlebih dahulu, mulai asal daerah dan lain sebagainya. Apalagi kebanyakan bukan dari warga Kota Madiun. Artinya butuh koordinasi lintas daerah bahkan hingga ke tingkat kementerian. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lapas kelas 1 dan Lapas Pemuda kelas 2 Kota Madiun dalam rangka pengecekan dan perekaman KTP warga binaan di 2 lapas tersebut. Kegiatan ini memang awalnya disampaikan oleh masing-masing kalapas bahwasanya dalam rangka hak demokrasi daripada warga binaan dalam rangka menyambut pemilu 2020. Kalapas Pemuda kelas 2A, Ardian Nova Kristiawan, mengapresiasi hadirnya pelayanan dari Dukcapil Kota Madiun tersebut. Layanan dinilai akan sangat membantu pihaknya. Selain terkait hak pilih dalam pemilu, hasil pendataan bisa digunakan untuk jenis pelayanan lainnya. Salah satunya bidang kesehatan seperti dengan vaksinasi. Sebab layanan vaksinasi juga memerlukan NIK sebagai dasar input datanya. Tentunya terkait dengan layanan ini saya mengapresiasi sekali kepada Pak Agus dan jajaran karena tentunya ini sangat membantu kami. Selain untuk mensukseskan pemilu, tentunya juga nanti bisa kita tindak lanjuti untuk terkait layanan kesehatan yang bersangkutan. Misalkan seperti vaksin, karena memang kan vaksin ini kan dasarnya juga dari NIK, jadi kurang seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Saya dan keluarga sudah dicoklit. Ayo warga Kota Madiun, siapkan KK dan KTP Anda. Bantarleh akan datang ke rumah untuk coklit saudara. Mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Ayo sukseskan coklit untuk pemilu 2024. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena antusiasme warga yang mengikuti pelatihan kerja di Kota Madiun cukup tinggi, Pemkot Madiun membuka beberapa jenis pelatihan di tahun ini. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan pasokan, operasi minyak goreng murah serta pemantauan stok kebutuhan pokok juga dilakukan. Antusiasme masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Madiun cukup tinggi. Setidaknya ada 200 permohonan yang masuk untuk 3 jenis pelatihan. Padahal peserta tiap pelatihan dibatasi sebanyak 15 orang. Tak heran dinas terkait melakukan seleksi terlebih dahulu. Seleksi sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya. Selain seleksi administrasi, juga terdapat seleksi kompetensi dan wawancara. Artinya,
Ke-45 orang tersebut dinilai memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari pelatihan yang diminati. Ketiga pelatihan tersebut yakni administrasi perkantoran, akuntansi perpajakan, dan kitchen crew atau koki. Masing-masing jenis pelatihan terdapat 15 peserta. Peserta lantas mengikuti pelatihan selama 25 hari di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS, yakni Magistra Utama untuk administrasi perkantoran, Medcom untuk akuntansi perpajakan, dan kitchen crew di HTC Madiun. Untuk instruktur pelatihan juga tidak sembarangan, seperti pelatihan koki dengan instruktur dari Hotel Aston. Adriono menambahkan, ketiga jenis pelatihan tersebut merupakan pelatihan primadona, sebab merupakan jenis pekerjaan yang tengah banyak dicari saat ini. Koki misalnya, ada banyak kafe, rumah makan, restoran, hingga hotel yang bisa menerima. Apalagi di Kota Madiun ada banyak usaha kuliner yang bermunculan. Kedepan masih ada sejumlah pelatihan yang akan dibuka. Adriono berharap peserta dapat memanfaatkan secara optimal pelatihan yang diikuti, seperti pelatihan barista yang dibuka tahun lalu. 100% peserta telah mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, upaya menekan angka pengangguran bisa semakin maksimal. Bahkan lanjutnya, secara total dari 137 ikut pelatihan pada tahun 2022 yang lalu, sebanyak 115 sudah bekerja. Artinya, 85% peserta tenaga kerja sudah tersalurkan. Insya Allah nanti PAK saya akan berjuang lagi karena tugas saya mengentaskan pengangguran. Jadi seperti ini, di tahun 2022 itu ada yang 100%, 3. Jadi barista, kemudian khususnya barista itu 100%. Jadi 15 langsung bekerja 100%. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tingginya harga minyak goreng akibat kelangkaan barang di pasaran membuat pemerintah segera mengambil tindakan. Melalui pemerintah provinsi, Kementerian Perdagangan menyalurkan minyak goreng merek Minyak Kita untuk dijual kepada masyarakat dengan harga normal, yakni Rp14.000 per liter. Tri Prasetyaningrum, analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun mengatakan, untuk Kota Madiun mendapatkan kuota sebanyak 1.000 dus atau setara dengan 12.000 liter. Selasa 28 Februari, Dinas Perdagangan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI menggelar operasi pasar untuk menyalurkan minyak goreng murah kepada masyarakat umum. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan Pasar Besar Madiun. Dalam operasi pasar, petugas memberikan persyaratan bagi pembeli, yakni wajib ber-KTP Kota Madiun. Selain itu hanya boleh membeli maksimal 2 liter per orang, harga yang ditetapkan Rp14.000 per liternya. Tak pelak, operasi pasar langsung mengundang perhatian masyarakat sekitar. Dibuka mulai pukul 10 pagi, tenda penjual langsung ramai diserbu pembeli. Namun, kegiatan ini dapat berjalan lancar dan pembeli berbaris dengan rapi menunggu antrian. Pasaran memang kami dapat support juga dari beberapa distributor. Sementara ini sudah ada masuk distributor dari CV Alasada yang membackup penugasan dari provinsi. Kemarin ada CV Alasada yang mengedroping minyak goreng kita itu ke 2 pasar pantauan, yaitu Pasar Besar maupun Pasar Setiko, dan ini sudah masuk ke Pasar Besar dan Pasar Setiko. Untuk sementara targetnya dari CV Alasada ini ada 48 pedagang minyak yang ada di Pasar Besar sudah di-dropping. Satu pedagang itu dapat kuota 5 dus atau setara dengan 60 liter yang pedagang. Ini sudah di-dropping untuk 2 minggu ini sudah di-dropping. Insya Allah untuk minyak kita tidak bakal langka di Kota Madiun. Sementara itu, Supervisor Komersial PT PPI, Zainuddin Okiwijaya mengatakan bahwa operasi pasar minyak goreng murah akan digelar hingga 9 hari ke depan. Total, ada 4.800 liter minyak goreng yang digelontorkan dalam program ini. Bukan untuk masyarakat umum. Kalau pedagang nanti ada untuk kuota pedagang sendiri. Ini pedagang atau pengecer itu nanti akan dilayani sesuai dengan informasi pedagang tadi oleh PT Alasada, dan mungkin ada Indomarko sebagian. Kalau untuk stand ini melayani masyarakat umum yang setiap hari 1 KTP. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Mbak, halo. Mbak, bajing kita nih.
Sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari di tingkat pasar tradisional menjelang Ramadan masih terjaga. Baik dari segi pasokan maupun harga masih cukup aman terkendali. Hal ini diketahui dalam sidak yang digelar Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Madiun. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, dan Pasar Srijaya. Subkoordinator Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Pemerintah Kota Madiun, Rizky Dwi Akbar, menyampaikan pemerintah berkewajiban untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Dari pantauan petugas, saat ini harga kebutuhan pokok di pasaran masih cukup stabil. Begitu pula dengan stok juga masih terjaga. Apalagi ada pasokan beras dari Bulog untuk dijual dengan harga murah. Karenanya, dalam sidak tersebut juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa komoditas dari Bulog dan program minyak goreng murah dari pemerintah dapat terjual dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Meski begitu, TPID Kota Madiun terus melakukan langkah-langkah antisipasi, harapannya agar tidak terjadi peningkatan harga signifikan selama Ramadan hingga Lebaran tahun ini. Untuk itu, Rizky menghimbau para pedagang untuk tetap mengikuti aturan dari pemerintah, khususnya terkait harga jual beras SPHP dari Bulog dan minyak kita dari pemerintah agar sesuai harga eceran tertinggi. Jadi harapannya kegiatan ini insya Allah akan kami rutin secara konsep sidak kepada pasar-pasar untuk memastikan semuanya dapat berjalan. Tentunya nanti ini masih langkah awal untuk persiapan saat nanti menjelang Ramadan, karena puncaknya biasanya itu saat nanti Ramadan. Di sana biasanya ada kenaikan harga, ada juga pasokan itu berkurang karena permintaannya yang tinggi. Jadi tim TPID Kota Madiun harus bergerak melaksanakan langkah-langkah untuk antisipasi pelaksanaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, ternyata melukis tidak hanya bisa dilakukan di media kanvas, tetapi juga bisa menggunakan media kain hijab. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat langsung pelatihan melukis hijab. Berikut liputannya untuk Anda. Di ruang tamu rumah Yati Astuti, tampak kesibukan yang tak biasa. Belasan ibu-ibu terlihat dengan tekun menggoreskan kuas yang sudah diberi cat warna. Dengan antusias, para ibu memberi warna pada daun dan bunga yang sudah digambarnya. Bukan di selembar kertas, media yang digunakan adalah jilbab. Ya, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Taman ini tengah mengikuti workshop hijab painting dengan mengundang narasumber seorang praktisi di bidang pengrajin dress dan hijab painting, Indah Bagas. Yati Astuti, Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kelurahan Taman Kota Madiun mengatakan, ini sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Workshop tersebut pun diikuti oleh ibu-ibu perwakilan dari rukun warga yang ada di kelurahan tersebut. Para ibu hanya diminta membawa pensil 2B dan meja kecil untuk modal pelatihan. Kemudian, semuanya disediakan oleh pihak penyelenggara. Harapannya bisa membantu warga yang kurang mampu, terus bisa mempelancar nanti kalau misalkan ada kegiatan atau lomba-lomba dari Kelurahan Taman ya, terus bisa untuk mencari bakat dari RW masing-masing. Untuk bisa mahir dalam melukis hijab, kuncinya hanya perlu tekun, agar karya yang dihasilkan bisa cantik dan sesuai dengan keinginan. Sabar dan telaten. Karena apa? Ini memerlukan ketekunan dalam mewarnai, dalam mengerjakan ini perlu ketelatenan dan kesabaran dan hati senang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
pucuk pimpinan Korem 081 Madiun kembali berganti. Kolonel Infanteri Sugiono resmi menjadi Komandan Korem 081 Madiun, menggantikan Kolonel Infanteri Denny Rejeki. Kolonel Infanteri Sugiono sebelumnya menjabat sebagai Kasrem 084 Surabaya, sementara Kolonel Infanteri Denny mendapatkan amanah baru di Mabes TNI. Prosesi pisah sambut keduanya berjalan khidmat di Makorem 081 Madiun, Sabtu 25 Februari 2023. Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya Ayumiko Saputri, turut hadir mewakili Wali Kota Madiun, Maidi. Kolonel Infanteri Denny Rejeki mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan selama menjabat di Korem 081. Denny total menjabat selama 10 bulan. Biarpun begitu, Denny mengaku banyak kenangan selama bertugas di Korem 081 yang bermarkas di Kota Madiun. Denny juga meminta doa agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di jabatan yang baru. Denny menjabat Paban 8 di Mabes TNI. Papan 8 membidangi hukum, tata tertib, dan protokoler. Artinya, Denny akan selalu terlibat dalam kegiatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Untuk tugas-tugas semua bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kekurangan, ya, artinya saya dalam melaksanakan tugas apabila ada keterbatasan dalam melaksanakan tugas, ataupun mungkin ada salah kata, atau mungkin ada salah satu kebijakan, atau mungkin ada dari tingkah laku saya yang kurang, ya sekali lagi saya sebagai Danrem 81 dan pribadi ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dalam kesempatan ini saya mohon doa restunya semoga saya nanti dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan dan mengabdi kepada bangsa negara yang kita cintai, khususnya mengabdi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, kami bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Sementara itu, Komandan Korem 081 Madiun, Kolonel Infanteri Sugiono, menyebut dirinya memang orang baru di Korem 081 Madiun. Namun, sejatinya stok lama. Sebab Sugiono merupakan orang asli Pacitan dan pernah bertugas sebagai Komandan Kodim 0805 Ngawi sebelum bertugas sebagai Kasrem 084 Surabaya. Biarpun begitu, dirinya tetap meminta doa dan dukungan kepada semua pihak agar dapat bertugas dengan baik. Harapan kami akan meningkatkan yang selama ini menjadi program dari Komando Atas. TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan senantiasa menjadi solusi apapun bentuknya. Kami akan tampil dengan all out, dibantu dengan unsur komponen bangsa lainnya, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sepekan terakhir, sejumlah santri dari berbagai pondok pesantren menggelar kegiatan safari masjid. Adapun salah satu lokasi yang dipilih adalah Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah di Jalan Merpati, Kota Madiun. Hal ini seperti tampak pada kegiatan santri di lokasi tersebut pada Minggu 26 Februari 2023. Adapun santri yang terlibat adalah 9 orang dari Pondok Pesantren Temboro dan 8 orang dari Pondok Rodinatul Quran Dungus. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain membaca ayat suci Al-Quran, sholat berjamaah, membaca hadis, dan juga musyawarah ilmu agama. Selama menggelar kegiatan di pondok milik Wali Kota Madiun Maidi itu, Rofiul mengaku terkesan. Alhamdulillah dilayani dengan baik dan masyarakat sekitar juga baik, ungkapnya. Sehingga kegiatan safari masjid ini dapat berjalan dengan lancar. Kedepan, Rofiul dan santri lainnya akan menggelar kegiatan serupa. Dengan begitu, harapannya dapat menjadi penyemangat masyarakat untuk memakmurkan masjid. Kegiatannya yang pertama ya seperti biasa pembukaan acara khataman, kemudian setelah ketika masuknya sholat zuhur kita sholat zuhur biasa, setelah sholat zuhur kita bacakan beberapa hadis tentang mengenai semangatnya dalam menjaga sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan adanya mudzakarah tentang ilmu agama. Alhamdulillah kesannya di sini alhamdulillah baik, selama di sini kita dijamu dengan baik, dilayani dengan baik, dikhidmati dengan baik juga alhamdulillah, dan sikap daripada orang-orang masyarakat sini juga baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Para pemuda di Kota Madiun menaruh ketertarikan dan gairah yang tinggi terhadap sepak bola. Tengok saja apa yang dilakukan oleh para pemuda di Kelurahan Nambangan Lor, Manguharjo ini. Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Pancasoka RW 15 menggelar kompetisi sepak bola lokal bertajuk Pancasoka Mini Cup 2023. Aditya Dwi Cahyo, Ketua Panitia mengatakan, kompetisi ini diikuti tim usia 13 tahun atau U13 dari 12 RW yang ada di Nambangan Lor. Turnamen digelar untuk mewadahi semangat anak muda di Nambangan Lor dalam berolahraga. Digelar selama hampir 1 bulan, Pancasoka Mini Cup 2023 memasuki partai puncaknya pada Minggu 26 Februari. Babak final mempertemukan Putra Pancasoka RW 15 dengan Nateko FC RW 10. Putra Pancasoka berhasil menang atas lawannya dengan skor 6-1. Kepala Disbud Parpora Kota Madiun Agus Purwowidakdo mewakili Wali Kota Madiun Maiti mengapresiasi kiprah anak muda Nambangan Lor yang menggelar kegiatan positif ini. Menurutnya, anak muda perlu diberi ruang berekspresi di bidang-bidang yang digemari, tentu salah satunya adalah sepak bola. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Budaya literasi khususnya membaca dapat dibiasakan kepada anak sejak dini. Salah satu upayanya dengan menyediakan bacaan yang menarik dan lekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya cerita Nusantara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan semangat anak dalam berliterasi, Dinas Pendidikan Kota Madiun menggelar lomba cerita Nusantara. Sebanyak 69 SD mengirimkan 2 siswa perwakilannya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Selama 10 menit, mereka diminta menceritakan kisah rakyat yang telah mereka pilih. Kabid Kurikulum Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kota Madiun, Slamet Haryadi mengatakan, kegiatan ini sekaligus memfasilitasi potensi anak agar sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Adapun dalam lomba tersebut, Dinas Pendidikan telah menyediakan 5 opsi cerita. Di antaranya, cerita asal-usul Telaga Sarangan dan Ngebel, asal-usul nama daerah, serta asal-usul kesenian dongkrek. Setiap peserta bebas memilih cerita. Namun, mereka wajib memberikan penampilan yang terbaik. Selain meningkatkan budaya literasi dan menggali potensi siswa, Haryadi mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga sekaligus menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak, yakni melalui intisari dan cerita yang disampaikan. Lebih lanjut, Haryadi menambahkan bahwa lomba serupa juga akan digelar untuk siswa SMP, khususnya kelas 8 dan kelas 9. Total ada 23 SMP yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dinas Pendidikan menyelenggarakan rangkaian lomba dalam rangka menumbuhkan literasi di sekolah. Lomba ini kita namakan Lomba Cerita Nusantara. Ya. Kemudian dari lomba ini kami berharap supaya literasi budaya, literasi baca yang ada di sekolah ini semakin meningkat. Karena dengan kurikulum merdeka ini, semua potensi anak harus kita fasilitasi. Maka pada tahun 2023 ini, insya Allah berbagai macam potensi peserta didik, mulai dari bahasa Jawa, kemudian bercerita, bertutur, agama, ini akan kita gelar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.